Menuju kawasan Pelabuhan Ratu yang segera terasa adalah hawa mistik yang kuat. Berada di bibir pantai Laut Kidul, pusat mistik ada di kamar 308, sebuah hotel legendaris di seberang Gunung Sukawayana. Bagi para spiritualis, inilah tempat bertiterah paling memacu gairah batin. Sementara orang awam banyak yang penasaran dengan kamar 308 yang legendaris. Lalu, sekuat apa sesungguhnya aura metafisika di sana? Inilah penelusuran tim Ganjil Misteri secara eksklusif berada di kamar 308 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kamar 308 di Pelabuhan Ratu memang berselimut kabut misterius. Aura Ratu Kidul sangat kuat membebat perasaan siapa saja yang memasuki kamar mistik ini. Apalagi jika langsung menatap lukisan yang seolah menghadirkan sosok Kanjeng Ratu Kidul dalam bentuk paling mistik. Ada beberapa lukisan, tapi yang paling menarik adalah sang ratu bermahkota. Tadi saya lihat bukan hanya satu lukisan Bunda Ratu, tapi ada beberapa. Salah satunya tadi yang sudah kita lihat di atas tempat tidur, kemudian di tempat ritual, yaitu di altar ini. Kemudian di depannya persis nih, depan saya nih di altar ini juga ada lukisan nih. Jadi ini lukisan Ibu Kanjeng Ratu. Yang melukis itu adalah Basuki Bawono. Ya. Beliau masih ada, Basuki Bawono itu tinggal di Bandung. Nah ini saat melukis ini itu benar-benar sesuatu banget, jadi ditaruh di sini. Simbol ratu yang menguasai pantai selatan Jawa memang menjadi pusat kekuatan gaib yang tak habis dikisahkan. Selalu ada cerita di balik gerak mitosnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Ratu Kidul akan menarik, seolah memiliki aura mistik. Juga lukisan-lukisan di kamar 308 yang menjadi pelengkap suasana sakral ruangan keramat itu. Oke, kalau Panglima lihat ini kan beda nih lukisannya. Dan di sana tadi beliau tidak memakai mahkota, yang hanya rambut panjang gitu. Kalau di sini kan memakai mahkota, bahkan ini ada naga. Nah, Panglima bisa ceritakan nggak? Jadi ini memang panglimanya Bunda Ratu. Nah, di sini itu kerajaan. Di sini itu kerajaan, di belakangnya kerajaan. Sangat besar istananya. Jadi di samping-sampingnya juga ini ada pengawal pegang kayak bodam besar gitu kiri kanan. Dan istananya sangat besar ya. Dan di sisi sini juga ada kayak seperti harimau, saya lihat. Di sini harimau, di sini juga ada harimau. Dan di belakang juga ada pengawal pakai tombak juga. Jadi di belakangnya adalah istana Bunda Ratu yang saya lihat. Walaupun tampak di lukisannya seperti di atas ombak dan di atas batu. Padahal di duduk di mana? belakangnya ini adalah, ya benar beliau duduk di atas batu, tapi di belakang itu ada kerajaan goibnya. Iya, betul. Lukisan Kanjeng Ratu Kidul sejatinya memang bukan sembarang lukisan. Ada proses lelaku yang tidak ringan untuk membuatnya. Menurut Laras Samudra, yang sering dianggap sebagai anak angkat Kanjeng Ratu, butuh pergulatan batin yang panjang untuk bisa melukis penguasa Laut Selatan itu. Jadi lukisan-lukisan itu banyak. Bunda Ratu itu
Jadi Suka lukisan atau bagaimana sih? Jadi gini, Bunda Ratu tidak sembarang dilukis orang. Harus orang yang paling tidak punya spiritual gitu. Jadi beliau tuh melukis. Nah, prosesnya itu tidak semudah itu. Jadi mereka seperti ada kan pelukis khususnya juga kan 99 karakter. Karena Bunda Ratu sendiri mempunyai 99 karakter. Ibu Ratu itu di lukisan itu jadi kadang-kadang bisa gerak matanya, kadang-kadang bisa gerak matanya. Nah, apabila kita memandang lukisan itu lebih dari 3 detik, bisa kita rasakan apakah seperti mata kita ditarik atau tiba-tiba kita seperti orang, maksudnya kayak di mana gitu, kayak nggak sadar. Itu berarti itu ada isinya seperti itu. Itu kan pengalaman Lara Samudra ya ketika melihat lukisan. Nah, kalau saya sih sebenarnya pengen Panglima komunikasi langsung nih dengan Bunda Ratu secara gaib, pengen tahu gitu, pengen berdialog gitu, apa sebenarnya yang beliau rasakan. Setelah melihat lukisan Kanjeng Ratu Kidul yang kuat secara mistik, tibalah saatnya Panglima Langit memohon kehadiran Sang Ratu lewat mediumisasi. Raga Lara Samudra dipinjam untuk memanggil penguasa laut paling legendaris itu. Lalu apa yang terjadi? Berikut proses mediumisasi yang dilakukan secara eksklusif di kamar 308, kamar yang diyakini paling angker dan keramat. Allah. Selamat. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa betul ini dengan Bunda Ratu? Nimas Mayangsari. Oh, jadi nama asli Bunda Ratu adalah Nimas Mayangsari. Lalu? Oh, Ratu tidak bisa datang. Jadi diwakilkan. Nimas Mayangsari ini siapanya Bunda Ratu? Oh, kayak orang kerja. Percaya Ratu gitu. Saya boleh panggil Nimas atau panggil apa? Boleh ya? Nimas, saya mau menanyakan sesuatu. Sebelumnya, apakah kehadiran kami ini direstui oleh Bunda Ratu? Saya sudah sekian lama anak angkat Ratu Pantai Selatan. Saya sudah menunggu sekian lama anak angkat Ratu Pantai Saya Selatan. sudah dibentarkan hal itu. Hendaknya saya hubungi Kara. Maksud Nimas, anak angkat Ratu Pantai Selatan itu Lara Samudra ini, betul? Mas, Termasuk Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan saya Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan untuk jaga anak ini. untuk menjaga anak ini. Pelabuhan Ratu selama ini memang identik dengan Ratu Kidul. Segala yang terjadi, termasuk setiap musibah yang berhubungan dengan laut, publik mengarahkan telunjuk pada Ratu Pantai Selatan. Bagaimana Nimas Mayangsari yang diutus Kanjeng Ratu Kidul mewujud dalam mediumisasi menjawab soal itu? Nimas, saya mau tanya, setiap ada kejadian musibah di Pelabuhan Ratu, apakah yang terseret ombak, apakah tenggelam, apakah kecelakaan, selalu dikait-kaitkan dengan Bunda Ratu. Sebenarnya yang terjadi seperti apa sih? Itu kesalahan mereka sendiri. Salah mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Mereka menantang. Seperti apa menantang misalnya? Mereka ingin mencari tahu, mencari kebenaran, maka kami mengajak mereka. Oh, mereka pengen mencari tahu, pengen membuktikan apa ada kerajaan di laut itu.
Tapi dengan cara yang kurang sopan atau bagaimana? Mereka tidak menghargai. Ya, ya, ya. Sebaiknya bagaimana kalau seandainya ada masyarakat awam yang ingin mengetahui keberadaan Ratu Pantai Selatan ini, Mas? Semua orang sudah tahu, tapi ada saja yang tidak percaya. Maka akan kami berikan ganjaran sehingga mereka percaya dengan hilang-hilangnya orang-orang yang memakai hijau. Hijau kesukaanku. Oh, Nimas suka hijau. Terus Ibu Ratu juga suka hijau. Jadi setiap yang memakai baju hijau dan tidak sopan, ataukah yang baju lain juga, atau hanya khusus hijau? Lebih banyak hijau karena hijau kan saya yang sangat terang dari alam kita. Karena hijau orang favorit ya. Nah, berarti artinya kalau yang pakai baju hijau tapi berbuat sopan tidak akan diganggu ya, Mas? Jadi Mas, Manusia kami tahu. Nyimas Mayangsari yang tak kalah mistik juga mengungkap perihal mereka yang senang berburu harta pesugihan lewat perantara Ratu Kidul. jadi apa pesan ini buat orang-orang yang pergi ke Laut Selatan ini, ke Laut Pelabuhan Ratu ini, dan apa pesan buat kita semua di sini? Buat bangsa Indonesia gitu. Apa pesannya, Mas? Kami ada, kami tidak akan musnah. Kami tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nimas tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Ratu pun demikian. Jadi kalau ada yang menyembah-nyembah Kanjeng Ratu seolah-olah Itu mengaku-akukan, manusia sendiri yang haus akan harta. Mereka datang berniat untuk harta, bukan untuk beribadah. mendapatkan berkat, tetapi harta berlimpah, jabatan. Nah, kalau ada orang yang pengen mendapatkan jabatan atau harta berlimpah, lalu seolah-olah minta kepada Bunda Ratu, sebenarnya Bunda Ratu senang nggak sih? Kami adalah makhluk halus bangsa goib. Kami mempunyai hukum sendiri, bukan manusia. Maka kesalahan daripada manusia itu sendiri sebagai makhluk goib sudah ada sebelum kalian ada di dunia ini. Jadi sarannya Nimas apa? Kalau kita pengen kaya, pengen punya jabatan, apa sarannya? Bekerja, berdoa. Bekerja Kami dan hanya berdoa. membantu, bukan kami yang Memberi. memberi. Di Nimas, Bunda Ratu hanya membantu ya, bukan Nimas yang memberi. Yang memberi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Nyimas Mayangsari dalam mediomisasi menjadi menarik karena menyebut-nyebut sosok yang dipanggil anak angkat Ratu Kidul. Dan secara khusus Panglima Langit berusaha mengkonfirmasi ini. Boleh saya tanya, ada kaitan apa Lara Samudra dengan Bunda Ratu sebenarnya? Titisan. Titisan. Padahal Lara Samudra bukan orang Jawa. Titisan bukan cuma orang Jawa. Oh, Maka itu agar orang-orang paham bahwa goib itu bukan karena nama daerah ataupun apa, tapi sudah suratan. Sudah garis ya, suratan takdir. Oke. Baik Nimas, terima kasih informasinya. Pesan terakhir untuk Mas bangsa Indonesia apa? Jadi sebaiknya kita banyak berdoa, berzikir ya. Yang tersisa adalah yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Nimas sekarang ini banyak manusia yang nggak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meninggalkan Allah. Semua ada proses dan jalan-jalannya. apa pesan buat saya sendiri? Buat Panglima Langit apa pesannya Nimas? Pesan, tetaplah berbuat baik. Niat tulus membantu orang. Amin. Bersihkan nama Bunda Ratu. yang kalian bawa. Baik. Terima kasih Nimas. atas kedatangannya. Terima kasih Salam informasinya buat juga. Bunda Salam Ratu. hormat untuk Bunda Ratu. Terima Dari kasih atas sambutannya juga. Sampurasun. Assalamualaikum. Allah.
Pelabuhan Ratu dan istana gaib yang dikuasai Kanjeng Ratu Kidul memang selalu identik, tak terpisahkan, seolah inilah pintu menuju singgasana pantai selatan yang sangat kuat diyakini penduduk setempat. Semua peristiwa maut di laut juga selalu dihubungkan dengan penguasa Laut Selatan. Inilah cerita yang rasa-rasanya tak akan pernah selesai dikisahkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.